Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para ustadz, ustadzah, dan segenap penyebar kebaikan di muka bumi rahimakumullah, pendengar dakwah channel rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam bimbingan Allah, mendapatkan taufik, hidayah, inayahnya, selalu diberi kesehatan, sehat jasmani maupun rohani, diberikan rizqan wasi'an, halalan mubarakan, diberikan rizki yang halal, barakah, diberikan keturunan putra-putri yang solih dan solihah, yang kelak mampu meneruskan dakwah-dakwah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kesakralan bulan Syuro, orang-orang Jawa biasanya sangat menghormati atau menganggap sakral, sangat mensucikan bulan Syuro. Hadirin mustami'in mustami'at rahimakumullah. Jadi masyarakat Jawa di bulan Syuro ini tidak diperbolehkan mengotori dari berbagai hal aktivitas, karena dianggapnya bulan yang sangat sakral dan sangat suci. Jadi di bulan Asyura atau bulan Syuro ini biasanya orang-orang Jawa tidak berani mengadakan acara-acara seperti misalnya pernikahan, menikahkan putra-putrinya, sunatan, mendirikan rumah, resepsi. Itu tidak berani kalau acaranya di bulan Asyura, karena menganggap suci dan menganggap sakral bulan tersebut. Bahkan bulan Asyura ini biasanya orang Jawa, karena menganggap bulan Syuro adalah bulan suci, itu diadakan sedekah bumi atau selamatan atau bersih desa, membersihkan desanya dari hal-hal yang negatif selama 1 tahun yang telah dilalui, yaitu dengan cara bersih desa atau selamatan atau sedekah bumi. Biasanya semua orang membawa berkat atau nasi beserta lauk pauknya. Ada yang di tempat balai desa, atau ada yang di masjid, atau ada yang di pepunden. Pepunden itu biasanya tempat atau makam salah satu sesepuh atau pendiri desa tersebut. Biasanya semuanya berkumpul membawa nasi sedekah, lalu berdoa dipimpin oleh sesepuh yang ada di desanya.
dengan kirim doa terhadap danyang atau leluhur, atau yang babat desa pertama kali daerah setempat. Berdoa kepada Sang Pencipta agar orang yang pertama kali menempati desanya itu diampuni dosanya, diterima tobat-tobatnya, diterima amal-amalnya, dan akan ditempatkan di sisinya, sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, jadi berdoa kepada Sang Pencipta dan juga agar supaya desanya dijauhkan dari mara bahaya, ling irsam biqala, jauh dari bahaya malapetaka yang telah dilalui 1 tahun dan 1 tahun ke depan. Orang-orang Jawa pun biasanya selama bulan Syuro juga puasa sebulan penuh. Jadi karena menganggap bulan Syuro adalah bulan yang keramat, bulan yang suci, bulan yang mustajabah, ketika berpuasa dan berdoa wirid atau tirakat, puasa sebulan penuh guna untuk membersihkan jiwa dan raganya. Jadi sudah terbiasa orang-orang Jawa tidak hanya di 10 Muharram atau tanggal 1 Muharram, tapi sebulan penuh dia berpuasa. Ada juga yang berniatan agar supaya untuk menyepuhkan ilmunya yang ia punya. Dulu juga pernah menjalaninya puasa di bulan Asyura, ada yang puasa Daud, ada yang puasa Pati Geni, dan puasa-puasa sunnah lainnya dengan berbagai tujuan, salah satunya itu membersihkan jiwa dan raganya. Ketika mereka mempunyai ilmu, akan ilmunya itu tajam kembali. Selain itu semua juga membersihkan barang-barang yang dianggap berharga. Jadi tradisi orang Jawa ketika di bulan Asyura itu semua barang yang ia punya dibersihkan, disucikan, karena menganggap selama 1 tahun sudah dipakai agar supaya bersih kembali, bersih dari kotoran-kotoran yang ada dan bersih dari aura-aura yang negatif. Seperti misalnya punya mobil, ya mobilnya ketika Asyura itu dimandikan atau dibersihkan, mandi khusus. Misalnya punya motor atau binatang ternak, sapi atau kambing, agar bersih dari aura-aura negatif. Semua dibersihkan, bersihkan perabotan-perabotan rumah, pusaka misalnya yang masih punya keris, tombak, alat-alat perabotan rumah tangga yang lain, untuk dibersihkan atau disucikan, karena menganggap selama 1 tahun sudah dipakai agar bersih dan aura negatifnya agar hilang, agar muncul lagi yaitu aura positifnya yang siap untuk dipakai lagi setahun ke depan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, di bulan Asyura juga sangat diyakini oleh masyarakat Jawa apabila menentang budaya atau adat istiadat yang sudah berlaku, misalnya berani mengadakan acara menikahkan putra-putrinya atau mendirikan rumah atau apapun itu, maka akan menanggung akibat yang sudah diyakini oleh masyarakat Jawa.
Hadirin rahimakumullah, jadi selama puluhan tahun bahkan ribuan tahun orang yang berani menentang atau menjalankan aktivitas-aktivitas itu akan mendapatkan bilahi atau mara bahaya dari segala arah, karena itu semuanya sudah diyakini oleh masyarakat setempat. Maka dari itu semua orang Jawa tidak ada satupun yang berani melanggar adat istiadat yang sudah disepakati bersama oleh masyarakat Jawa. Sudah diyakini masyarakat Jawa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, bersamaan dengan keyakinan atau adat istiadat orang Jawa yang sudah sangat melekat dalam hatinya dan tidak akan berani melanggar, sejalan dengan agama kita, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya wasu'ila an shaumi yaumi Asyura faqala yukaffarus sanatal al-madiyah. Di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya mengenai keistimewaan puasa di bulan Asyura. Beliau menjawab, puasa Asyura akan menghapus dosa setahun yang lalu, yang pernah diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 1162. Maka dari itu meskipun orang-orang Jawa tidak mengerti hadis atau banyak yang tidak mengerti, tapi memahami bahwa Asyura adalah bulan yang agung, bulan yang suci, maka orang-orang Jawa menganggapnya sakral, tidak berani berbuat apapun di bulan Asyura. Hari Asyura itu berasal dari bahasa Arab yang artinya hari ke-10 di bulan Muharram. Kalau orang Jawa ya tidak bisa Asyura kelamaan atau kepanjangan, dia ambil Suro yang artinya 10. Dan di bulan Suro itu memiliki berbagai keistimewaan di dalam Islam itu sendiri. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam biasanya berpuasa pada hari itu dan memerintahkan umatnya untuk melakukan hal yang serupa yang pernah beliau lakukan. Hadirin rahimakumullah, jadi ada beberapa keistimewaan di bulan Asyura. Dalam sebuah hadis kita dapat melihat bahwa ternyata tanggal 10 Muharram merupakan tanggal yang istimewa dalam Islam, dalam sejarah kenabian. Tatkala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi melakukan puasa di hari Asyura. Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, hari apakah ini? Kok kalian semua berpuasa? Orang-orang Yahudi lantas menjawab, ini adalah hari baik. Pada hari ini Allah selamatkan Bani Israel dari musuhnya. Maka Musa alaihissalam berpuasa pada hari ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, saya lebih berhak mengikuti Musa dari kalian kaum Yahudi. Maka beliau berpuasa pada hari itu dan memerintahkan umatnya untuk melakukannya. Hadirin mustami'in mustami'at rahimakumullah, jadi Nabi Musa pun berpuasa ketika di bulan Syuro. Dalam hadisnya tadi Rasulullah juga menjelaskan bahwasanya puasa di bulan Syuro itu menghapuskan dosa-dosa yang telah dilalui dan dosa-dosa yang belum dilalui. Hadirin mustami'in mustami'at rahimakumullah, jadi ada beberapa riwayat dijelaskan beberapa peristiwa penting pada 10 Muharram.
di bulan Suro itu. Kalau orang Jawa ya Suro. Kalau di Islam ya 10 Muharram. Suro itu aslinya artinya 10. Itu sama dengan Islam. Yang pertama, Nabi Nuh alaihi salam, umatnya yang ingkar, kufur dan syirik dihancurkan serta dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banjir angin topan selama 6 bulan lamanya. Setelah banjir surut, kemudian Nabi Nuh alaihi salam dan pengikut-pengikutnya yang berjumlah kurang lebih diriwayatkan 80 orang turun dari kapal dengan aman serta selamat, tepatnya pada tanggal 10 Muharram atau Suro. Salah satu peristiwa penting di bulan Suro atau 10 Muharram. Diselamatkannya Nabi Nuh dan pengikutnya. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam keluar dengan selamat dari api unggun yang dinyalakan Raja Namrud untuk membakarnya karena dianggap merusak berhala-berhala yang disembah oleh mereka. Lalu mereka mendapatkan hukuman dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Tepat tanggal 10 Muharram, Allah telah memerintahkan api yang sangat besar yang dinyalakan oleh Namrud beserta tentaranya untuk menjadi dingin, sehingga Nabi Ibrahim tidak terluka sedikit pun. Dalam firman-Nya Allah, "Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Kata Allah, wahai api, jadilah dingin dan selamatkan atas Ibrahim. Al-Quran Al-Anbiya ayat 69. Dan ayat ini bisa kita amalkan agar supaya kita kuat akan hal-hal yang panas. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam beserta umatnya mendapat kemenangan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala dengan hancurnya Fir'aun, raja yang sangat tamak rakus, beserta bala tentaranya yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di lautan, tepatnya juga pada 10 Muharram. Karena itu setiap 10 Muharram Nabi Musa berpuasa karena ucapan syukur, menghaturkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diperintahkan untuk umatnya berpuasa di bulan Suro. Hadirin mustami'in mustami'an rahimakumullah. Yang keempat, Nabi Adam alaihissalam, beliau diampuni serta diterima taubatnya setelah melakukan dosa, melanggar larangan Allah, yaitu memakan buah khuldi, yang menyebabkan beliau dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilemparkan ke bumi setelah tadinya di surga yang penuh dengan kenikmatan. Dengan kesalahannya itu beliau bertaubat selama bertahun-tahun lamanya. Itu pun diterima taubatnya juga di 10 Muharram. Nabi Idris diangkat menuju di tempat yang tinggi di langit juga di 10 Muharram. Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara juga di bulan Suro. Nabi Yakub dikembalikan atau disembuhkan dari penyakit juga di 10 Muharram. Nabi Ayub dibuka atau diselamatkan dari mara bahaya. Nabi Yunus dikeluarkan dari dalam perut ikan. Nabi Daud diampuni dari segala dosa-dosa yang ia lakukan. Nabi Sulaiman diberikan kerajaan untuk menyambut kedatangan Ratu Bilqis pun di 10 Muharram.
Hadirin mustami'in mustami'at rahimakumullah, selain itu hari pertama kali Allah menciptakan dunia ini beserta isinya, serta pertama kali diturunkan hujan dari langit juga terjadi pada hari Asyura di bulan Suro. Hari di mana pertama kali rahmat Allah diturunkan ke dunia ini, di hari atau bulan Suro. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan arsy, langit beserta galaksi lainnya, Lauhil Mahfud, Al-Qalam, menciptakan malaikat Jibril alaihissalam dan mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit, serta hari di mana akan terjadi kiamat juga dijelaskan akan terjadi pada bulan Suro. Hadirin rahimakumullah, beberapa peristiwa penting lain di mana para nabi dan rasul banyak mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pun terjadi di bulan Asyura. Hadirin rahimakumullah, maka dari itu masyarakat Jawa sangat mensucikan, menganggap sakral bulan-bulan Asyura ini. Tidak berani berbuat apapun yang biasa dikerjakan di lain-lain bulan Asyura. Hadirin mustami'in mustami'at rahimakumullah, jadi masih banyak hal tentang keistimewaan bulan Asyura. Setelah beratus-ratus tahun lamanya Nabi Adam meminta ampunan, bertaubat kepada Allah, maka pada hari yang bersejarah yaitu Muharram atau Suro, Allah menerima taubatnya Nabi Adam alaihi salam dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.